Selamat pagi Pak, mohon maaf Pak untuk atas nama Ibnu Itkan itu menggunakan satu device Pak, sehingga untuk presensinya tidak bisa menggunakan barcode Pak. Mohon izin Pak untuk dipresensiin. Sebelumnya mohon maaf Pak ngerepotin, terima kasih. Oh ya, yang bisa barcode silakan barcode dulu, nanti yang tidak bisa dilakukan secara manual. Ini saya tunjukkan yang kelasnya Bu Yuli. Nanti sudah memulai, sudah dimulai. Ini barcode-nya Bu Yuli. Di yang kelasnya Bu Yuli silakan di scan. Oke, saya tutup sambil saya lihat yang tidak bisa secara barcode. Ini pertemuan kedua. Ini Muhammad Arfin Hussein, ada? Apakah nggak bisa barcode? Oke, belum ada keterangan. Fakih Amari, ada? Belum ada keterangan. Pendi Rusadi, Konyol, ya Allah. belum ada keterangan. Yang tadi menyampaikan tadi kelasnya siapa ya? Mohon maaf Pak, saya kelas yang pertama Pak. Yang saya lihat kelas saya. Ini Alviola ada? Hadir Pak. Barcode-nya memang nggak bisa ya? Nggak bisa Pak, tadi keterangannya bukan kelas itu. Oh, berarti Pak saya ambilkan Asrar Asfia ada? Lor, Belum ada keterangan. ngapain sih Ator? Saya buka kelasnya agak ribet ya ternyata. Kelasnya Pak Karman. Mohon maaf Pak, tadi Asrar hadir Pak. Maaf. Hadir. Asalnya ini, memang ini yang bicara ini tadi Asrar. Iya Pak. Oh iya. Cinta Wulandari ada? Hadir Pak. Dominik Vidurufa. Dominik ada Pak. Ibnu Idhan. Hadir Pak. Yang tadi kelasnya Bu Yuli ya yang tadi. Oh, tadi kelasnya Pak Karman ya. Yang kelasnya Bu Yuli, apakah dan Arfin Hussein, Fakih Amari, belum ada. Belum ada. Di kelasnya Pak Karman. Tadi di kelasnya siapa sih yang hasil tadi kelas saya ya? Iya Pak. Asrar ya. Oke, apakah ada yang terlewat? Terima kasih Pak. Oke, sudah semua ya. Oke, untuk hari ini nih nanti akan dengan Bu Yuli.
Bu Yuli, saya serahkan ke Bu Yuli ya. Pak, terima kasih sudah dibantu absensinya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga semuanya sehat semua. Pada pagi hari ini, kita akan mulai kelas kita hari ini tentang MATLAB M-File dan Simulink. Jadi, saya harap semuanya adik-adik sudah menginstal MATLAB-nya, sudah ada di laptopnya. Kalau ada yang masih belum, misalnya kesulitan install, bisa WA ke Bu Yuli langsung. Oke. Oh iya, nanti di akhir kelas ini tadi masih ada beberapa yang belum absennya belum terrecord, nanti di akhir kelas saya ulangi absen lagi. Oke. Saya mulai share screen. Oh ya, video Bu Yuli saya tutup dulu ya, karena takut nanti sinyalnya kurang bagus. Ya, Bu. Ya, panjang. Ya. Oke. Oke, kita mulai. Jadi ini yang kemarin Bu Yuli minta untuk bisa diinstal. Jadi harus ada MATLAB, Simulink, kemudian Simulink Control Design, Symbolic Math Toolbox, dan Control System Toolbox, serta Fuzzy Logic. Karena nanti di pertemuan berikutnya kita akan memerlukan untuk yang Fuzzy dan Simulink ini. Nah, ini refresh saja tentang MATLAB karena kalau dari pertemuan sebelumnya, adik-adik sudah pernah menggunakan MATLAB. Jadi kita refresh. MATLAB itu adalah, kepanjangannya itu Matrix Laboratory. Jadi semua yang proses yang terjadi di MATLAB itu sebenarnya merupakan proses perhitungan dengan prosedur perhitungan matriks. Jadi misalnya ada variabel X, angkanya 5. Jadi dia cuman isinya angka 5 gitu, cuman satu angka. Jadi itu berarti dia itu sebenarnya matriks 1 kali 1. Terus misalnya ada matriks Y, angkanya nilai di dalamnya itu 100. Tapi cuman satu nilai itu 100. Jadi itu juga dianggap 1,1 dimensi matriksnya. Jadi kalau dikalikan X kali Y berarti sama kayak perkalian matriks 1 kali 1 kali 1 kali 1. Nah, fungsi dari MATLAB ini untuk software perhitungan numerik secara interaktif. Jadi kita bisa melakukan pemecahan soal aljabar linear di sini, kayak tadi misalnya Y sama dengan 2X plus 4, terus X-nya berapa saja, kita masukkan rumusnya, itu bisa dilakukan di MATLAB. Kemudian persamaan nonlinear juga bisa, misalnya persamaan kuadrat dan lain-lain. Jadi kalau ada persamaan kuadrat, misalnya X kuadrat plus AX plus B, itu kita bisa mencari akarnya lewat MATLAB. Kemudian ada persamaan diferensial, integral juga bisa di sini. Nah, kemudian juga kita bisa melakukan optimasi, kita bisa melakukan simulasi untuk, misalnya kita mempunyai sistem, mau dioptimasi, kita mau mencari nilai maksimal atau minimalnya dengan beberapa algoritma. Misalnya nanti kalau sudah advance, adik-adik bisa belajar algoritma optimasi seperti misalnya pakai artificial intelligence, jaringan saraf tiruan, atau misalnya genetic algorithm, atau yang lainnya, itu bisa dilakukan di MATLAB. Disediakan tool-tool untuk menggunakan sistem itu, algoritma itu. Kemudian untuk sinyal processing, ini lebih untuk sinyal. Untuk jurusan telekomunikasi ini sangat membantu. Kemudian untuk pemodelan sistem dinamis, nah ini kita nanti di pertemuan berikutnya kita akan melakukan pemodelan sistem dinamis untuk sistem order 1 dan sistem order 2. Dan
bisa juga untuk simulasi sistem kendali. Jadi misalnya ada kendali seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Pak Sutanto, ada PID, kita juga bisa simulasi PID di MATLAB. Oke. Nah, kita akan mengenal interface dari MATLAB. Ini sambil Bu Yuli buka MATLAB-nya. Adik-adik juga bisa sambil dibuka MATLAB-nya. Nah, ini MATLAB itu environment-nya ada seperti ini. Jadi kalau kita buka pertama, ini nanti ada current folder directory. Jadi di mana folder kita, project MATLAB kita terbuka di sini. Nah, kemudian ini ada current foldernya. Jadi isi di folder yang kita sedang bekerja itu apa saja ada di sini. Kemudian ini M-file editornya, jadi kalau kita sudah punya file M-file, terus editornya di sini kita tulis rumus-rumus yang mau kita gunakan di sini. Kemudian ini adalah command window, jadi command window ini mirip dengan M-file ini di sini, tapi dia real time, jadi kita bisa langsung tahu isinya. Jadi misalnya saya contohkan X sama dengan 1, ini kalau dikasih tanda seperti ini tidak akan terlihat X-nya, jawabannya tidak akan terlihat. X sama dengan 5, Y, kemudian misalnya X, Y, Z. Z sama dengan X kali Y. Ini kalau tidak pakai titik koma di sini, ini langsung nanti jawabannya terlihat di command window. Jadi seperti ini. Nah, kemudian ini ada workspace, jadi kita tahu tadi variabel yang sudah kita pakai itu apa saja. Di sini ada X, Y, kemudian value-nya juga terlihat di sini. Nah, kemudian untuk di sini, di toolbar-nya, ini kita bisa lihat ini untuk kalau kita mau membuat script baru, kemudian ini juga bisa, di sini sama, ini hanya shortcut-nya aja. Kemudian kita juga bisa membuka file-file yang sudah kita punya, sudah kita bikin. Untuk running-nya, di sini. Ini kalau kita mau running, misalnya file kita di sini, kita klik di sini, ini akan nanti muncul run. Jadi hasilnya bisa kita lihat setelah kita klik run di sini. Nah, nanti kalau ada error juga nanti akan terlihat di sini, tanda merah di sini. Oke, itu tadi environment dari MATLAB. Nah, kita akan selanjutnya bahas tentang, nah ini kalau untuk merubah window yang akan kita tampilkan ada di sini. Saya buka dulu ya. Nah, di sini. Layout-nya, jadi kita misalnya mau current folder-nya nggak perlu dilihatin, jadi kita ilangin seperti ini, atau kita mau lihatin lagi lewat layout ini. Oke. Nah, tipe data yang ada di MATLAB ini ada beberapa macam. Yang pertama logical, jadi tadi variabel-variabel yang mau kita pakai itu ada tipe datanya beda-beda. Nah, ada logical ini untuk 01, yes or no, ini logical. Kemudian char ini untuk karakter, jadi huruf-huruf masuknya ke tipe data char. Kemudian numerik, angka, ini tersedia beberapa, ada integer 8, ini berarti 2⁻7, jadi dari minus 127 sampai plus 128 itu masuknya di integer 8. Kalau AIN berarti unsigned, berarti nggak ada negatifnya, berarti dari 0 sampai plus 256. Nah, ini akan bertambah sampai besar, berarti ini 2⁻16 kayak gitu
perhitungannya. Nah, kemudian ada juga cell structure, jadi kita bisa pakai classes. Jadi classes itu misalnya kelas A, ada nama mahasiswa, ada keterangan nama mahasiswa, ada nomor absen, ada nilai. Nah, itu nanti kita bisa akses misalnya saya mau tahu mahasiswa dengan nomor absen 1 nilainya berapa, itu kita tinggal nanti akses kelasnya, akses ke nomor absennya. Nah, kemudian ada Java classes, kita nggak akan sampai di situ. Untuk function handle kita mungkin bahas sedikit nanti. Nah, variabel di MATLAB untuk penulisannya itu dia case sensitif, jadi antara huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Kemudian ini diawali dengan huruf, bisa dilanjutkan dengan huruf dan angka. Kemudian tidak boleh spasi, tapi kita bisa memakai biasanya dengan garis bawah ketika ada keterangan selanjutnya. Nah, ini karakternya maksimal ada 31 karakter untuk variabel. Nah, kalau lebih dari itu, setelah huruf ke-31 akan diabaikan oleh MATLAB. Nah, tipe data tadi, integer, float, bulan, dan char itu, di variabelnya itu tidak perlu dideklarasikan di MATLAB. Jadi, kita bisa langsung menggunakan variabelnya saja, nggak perlu mendeklarasikan tipenya. Jadi kalau di pemrograman yang lain, ini sebagai contoh, di Visual Basic, ini harus dideklarasikan. Jadi num1 as integer, jadi kita harus deklarasikan sendiri-sendiri. Nah, kalau di MATLAB nggak perlu, kita langsung num1 isinya berapa, value-nya, tinggal bisa dipakai. Nah, untuk operator yang ada di MATLAB, operator ini adalah simbol-simbol yang digunakan untuk melakukan sebuah operasi tertentu. Jadi, ini ada beberapa, di sini sebagian listnya, daftarnya. Ini untuk penjumlahan, pengurangan. Kalau untuk perkalian, kita pakai perkalian pakai ini, pakai tanda bintang, pembagian. Nah, kalau untuk pangkat, pakainya yang seperti ini. Nah, ini untuk operator relasional, sama dengan seperti ini, tidak sama dengan seperti ini, lebih besar sama dengan seperti ini. Nah, kemudian untuk operator logika, untuk AND, untuk DAN seperti ini, untuk ATO seperti ini. Nah, kemudian ini juga ada AND, tapi ini ada semacam, di sini keterangannya. Kalau yang pakai ini, dia akan mengevaluasi A dulu. Kalau A tidak benar, maka langsung B nggak akan dievaluasi. Kalau yang ini dua-duanya dievaluasi. Jadi kemungkinan secara program dia waktunya akan lebih cepat. Nah, ada juga simbol lain, misalnya kita untuk membuat komen, jadi bukan rumus yang kita masukkan, tapi keterangan, itu kita bisa pakai tanda persen seperti ini. Kemudian ini ada kolon atau titik 2, ini digunakan untuk membuat vektor, indexing, dan iterasi. Jadi misalnya kita mau membuat matriks dari A dari 1 sampai 10 dengan rentang perbedaan tiap itu 1 gitu kan. Itu tinggal 1.2, 1.2 sampai 10. Nah, ini matriks. Ya, di MATLAB itu tadi seperti Bu Yuli bilang bahwa semua operasi di MATLAB itu sebenarnya adalah operasi menggunakan matriks. Jadi ini di MATLAB, matriks itu kalau di matematika biasanya kita definisikannya dalam huruf besar. Nah ini didefinisikan dengan untuk antar baris ini kita menggunakan titik koma. Tapi kalau untuk antar kolom itu bisa dengan spasi seperti ini atau bisa dengan koma. Jadi bisa dicontohkan di sini tadi. Di A sama dengan 2,2,3, 1,4,5.
Nah, ini hasilnya matriks A yang seperti ini, 2 Pak. Nah, tadi yang Bu Yuli cerita tentang kolon, itu misalnya kita mau bikin metrik atau vektor aja dulu, vektor dari 1 sampai 10. Jadi ini nanti ada kelihatan di sini A. Oh, sorry, maaf. Yuk pakai semacam Mbak. Buat oke. Oh, maaf, ini saya salah ketik, sama dengan 1, 10. Nah, ini A-nya sekarang dari 1 sampai 10. Jadi untuk ini indexing ya, jadi dipakai untuk indexing. Oke, nah kita lanjut. Ada sinteks di MATLAB untuk perintah-perintah. Ini ada contohnya di sini. Kalau kita mau melihat ukuran dari vektor A atau matriks A, kita bisa pakai size. Jadi adik-adik perlu familiar dengan bahasa pemrograman ini, sintaksnya ini, dan karena menggunakan bahasa Inggris, jadi ini lebih bagus kalau adik-adik paham, atau bahasa Inggrisnya bagus, pasti akan lebih cepat untuk paham. Jadi sebagai contoh, ini tadi size-nya yang A ini tadi kita coba B sama dengan size hasilnya berapa? Nah, barisnya 1, kolomnya 10. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada contoh lagi, misalnya kita mau menampilkan grafik. Ini perintah sintaksnya, pakainya plot. XY berarti ini yang untuk horizontalnya, kemudian Y-nya untuk vertikalnya. Jadi ini namanya terserah, nanti misalnya Z atau apa, pokoknya yang sini, yang awal ini di sini, ini untuk yang horizontalnya, ini untuk vertikalnya. Nah, ini contoh lagi, kita bisa memberi nama untuk grafik yang kita bikin, untuk X labelnya sini, Y label, kemudian titelnya, judul dari grafiknya seperti ini. Contoh juga, jika misalnya kita tidak mengetahui struktur sintak, kita bisa tinggal di MATLAB-nya, untuk di sini. Sebagai contoh, misalnya kemarin ada PID, kita tinggal PID, kurung, ini dia nanti akan memberitahu apa aja argumen-argumen yang perlu dimasukkan di sintak PID ini. Nah, kalau masih ragu, bisa tinggal klik di help-nya. Ini. Isinya seperti apa? Bisa dibaca keterangannya. Oke, nah sintaks-sintaks yang ada di MATLAB bisa di-download di sini. Sudah ada linknya, Bu Yuli kasih di sini. Nah, kita juga nanti di MATLAB kita akan mempelajari tentang polinomial. Jadi seperti ini, polinomial itu apa? Itu adalah persamaan yang seperti ini, secara generalnya itu AN X pangkat N, X pangkat N-1, dan seterusnya. Jadi ini bisa berupa fungsi linear. Kalau fungsi linear itu yang X-nya pangkatnya hanya 1, jadi misalnya Y sama dengan AX plus B, itu persamaan linear. Kemudian kuadrat berarti X-nya pangkat 2, kubik X-nya pangkat 3, dan lain-lain. Nah, untuk membuat vektor dari polinomial ini di MATLAB, kita nulisnya nggak perlu X kuadrat pangkat ini. Nah, jadi kita bisa menulis vektornya hanya dengan variabel di sininya. Ini kan X kuadrat depannya 1. 6X, ini 6. 5X karena nggak ada ininya. Ini kan yang X kuadrat, X pangkat 1, X pangkat 0 di sini, A0-nya. Jadi kita menulisnya seperti ini. Nah, ini tadi yang, ini grafik persamaan linear, ini kuadrat, ini yang kubik.
Nah, selanjutnya di MATLAB kita juga bisa membuat statement kondisional, if, else, dan and. Jadi seperti ini strukturnya, if, terus logikalnya apa di sini dimasukkan. Nah, kemudian if statementnya action 1, action 2. Kalau ada if lagi, kita pakai else if, seperti ini. Nah, yang terakhir, setelah tidak ada else if, kita langsung pakainya else. Harus diakhiri dengan and. Nah, kemudian kita juga bisa pakai loop for each. Jadi di sini ada indeksnya, indeks mana saja ini yang akan kita jalankan statementnya. Ini indeksnya taruh di sini. Kemudian ada juga while misalnya while apa sama dengan true, kita taruh statementnya di sini dan end. Nah, ini ada juga fungsi di MATLAB. Kita bisa bikin function ini dan nanti bisa dipanggil. Ini sintaksnya seperti ini, function harus ada ini function. Kemudian di sini adalah output argumennya, argumen dari outputnya. Kemudian ini judul fungsinya apa. Kemudian ini input yang mau diproses oleh fungsi ini. Nah, ini sebagai contoh di sini. Ada function ms, jadi outputnya nanti bentuk yang mau di-return, mau dikeluarkan hasilnya dari fungsi ini adalah variabel m dan s. Kemudian ini nama fungsinya stat x. Nah, ini isi di dalamnya. Jadi ini mau fungsi ini tujuannya m ini adalah untuk menghitung rata-rata. Ini kan dijumlah, kemudian dibagi jumlah bilangannya. Nah, kemudian S-nya adalah standar deviasi. Jadi ini rumus standar deviasi seperti ini. Di ini nanti kalau, nah jadi fungsinya, deklarasi fungsinya ini di sini disebutkan bahwa dia, kalau dia jadi satu dengan file M-file-nya, dia harus dideklarasikan di bawah setelah dia dipanggil. Jadi ini contohnya, value-nya adalah ini yang mau kita hitung rata-ratanya dan juga mau kita hitung standar deviasinya. Value-nya di sini. Nah, ini sama dengan X-nya ini. Jadi kita kan mau inputnya X ini mau kita cari rata-rata dan kita cari standar deviasinya. Value-nya di sini. Nah, kemudian outputnya tadi average sama standar deviasinya ini M dan S. Jadi setelah value X-nya kita, inputnya kita definisikan, kemudian kita bisa langsung panggil fungsinya. Nah, fungsinya dideklarasikan di bawahnya. Nah, fungsi ini juga bisa disimpan tersendiri, jadi nanti M-file kita bisa manggil fungsi ini juga. Nah, ini kalau untuk lebih memahami MATLAB, adik-adik bisa ke dokumentasi dari MATLAB Help-nya di sini. Nah, shortcut-nya kita bisa tekan tombol F1, akan muncul di sini. Kita bisa lihat yang kita butuhkan, misalnya kita mau mempelajari Simulink, bisa ke Simulink. Nah, kita akan memulai mencoba untuk memprogram MATLAB M-file. Jadi kita mulai. Jadi bisa sambil adik-adik sekalian mencoba. Saya kecilkan biar agak bisa kita double screen. Oke, saya tutup dulu yang lain. Saya bersihkan dulu. Kita mulai dengan membuat file M-file baru. Jadi seperti ini.
new script. Kita simpan dulu biar takutnya nanti kelupaan. Save as. Kita misalnya udah ada latihan 1, saya kasih latihan 2. Bisa sini. Nah, ini sudah terbentuk editornya untuk M-File. Nah, kita hari ini mau bikin mensimulasikan atau membuat program M-File untuk menghitung atau untuk menampilkan grafik dari rumus ini, AX kali sin BX. Jadi, di sini BX adalah set bilangan yang merepresentasikan dari sudut 0 sampai 360 derajat dengan kenaikan antar sudut sebesar 5 derajat. Dan AX adalah set bilangan dengan ketentuan seperti ini. Ketika BX kurang dari 90, maka AX-nya ini nanti nilainya 1. Ketika sudutnya di antara 90 sampai 180, nanti nilai AX 2, dan seterusnya ini. Nah, di MATLAB untuk trigonometri, sin, cos, dan lain-lain, dia yang di dalam kurungnya ini dia tidak memakai langsung, misalnya kita kasih mau sin 90, kita taruh 90 enggak. Jadi dia pakainya adalah bilangan radian. Jadi kita harus merubah dulu dari sudut ke radian. Nah, ini kita bikin dulu tadi B-nya. Jadi sudutnya dulu, biar gampang, misalnya sudutnya tadi B ya, ini adalah dari 0 sampai 360 dengan selisihnya 5. Jadi 0 selisih 5 sampai 360. Kita bisa kasih keterangan di sini sudut, vektor sudut gitu ya, vektor sudut. Nah, kemudian selanjutnya kita mau merubah dari sudut ke radian. Bu Yuli kasih seperti ini, radian, biar bisa terbaca. Nah, caranya bagaimana? Itu ada sintak namanya seperti ini, step to right. Nah, ini adalah sintak untuk merubah dari degree atau sudut to ke radian. Jadi di MATLAB sudah ada perintah sintak untuk merubah dari sudut ke radian. Contohnya seperti ini. Tinggal kita taruh yang mau kita rubah. Nah, oke, ini kalau mau kita lihat benar nggak sudah berubah. Ini radian dari ini, dari sudut, kita bisa langsung run. Nah, ini terlihat di sini. Nah, kita lihat. Nah, ini isi dari B-nya, kemudian ini isi dari bilangan radian, konversi dari sudut ke radian dari B. Nah, selanjutnya kita mau bikin, ini kan ada jika sudut di bawah 90, maka AX 1, jika sudutnya di antara 90 sampai 180, maka AX-nya sama dengan 2. Maka kita harus membuat tadi logical relasional tadi yang pakai if else dan pakai for each, karena ini kita harus melihat dulu tiap sudut itu kita harus tahu isinya berapa, tiap isi dari vektornya itu, misalnya di indeks nomor 1 sudutnya berapa, itu kita harus lihat. Jadi di sini kita pakai for. Nah, kita pakai bantuan variabel i sama dengan 1 sampai, ini kan matriks ya, matriks barisnya ada 1 tapi kolomnya banyak. Jadi ini tadi ada 73, isinya ada 73 kolom. Dari 1 kita bisa, karena kita sudah tahu, kita bisa tinggal tulis dari 1
dengan ini penambahnya 1, kita bisa langsung 73. Tapi kalau kita belum tahu, kita bisa pakai misalnya kita length dari B. Jadi isi dari B panjangnya berapa, kita bisa pakai ini. Nah, setelah itu kita masukkan. Ini saya kasih N-nya dulu biar gampang. Biar tidak. Nah, kemudian if ini jika sudutnya B ini kurang dari 90, maka AX sama dengan 1. Maka kita pakai if B, karena ini tadi cuma 1 baris, kita masukkan indeksnya di sini. Nah, I, jadi kolomnya di sebelahnya. Jadi ini jika matriks B baris ke-1 kolom ke I, nah I-nya kan nanti akan kita iterasi dari 1 sampai 73. Sama dengan lebih kecil sama dengan 90, maka statementnya kita tulis di bawahnya. Maka A, ini A juga nanti bentuknya menjadi vektor juga, karena nanti kita tiap titik ini, tiap isi dari vektor ini, tiap kolomnya akan dievaluasi oleh si A ini. Kita akan memasukkan nilai A yang koresponden dengan si B-nya ini. Jadi A juga 1, I sama dengan, kita masukkan 1. Nah, ini yang jika yang pertama sudah, nah kita tinggal masukkan yang berikutnya, else if. Karena nanti ada yang lain lagi, jadi kita else if seperti ini. Nah, karena ini di antara, jadi kita nulisnya seperti ini. B dari I lebih besar dari 90, dan jadi kita tadi dan bisa pakai tanda seperti ini atau 2, ini bisa B dari 1 I, kita lihat dia lebih kecil dari 180. Seperti ini, kita pastikan kurungnya jumlahnya sudah sama. Oke. Nah, kemudian kita masukkan statementnya. A sama dengan 1I adalah 2. Nah, kita bisa copy paste karena ini isinya sama. Tinggal nanti kita edit. B-nya adalah dari 180 ke 270. Nah, ini kemudian A-nya adalah 0,5. Nah, selanjutnya ini karena terakhir kita pakainya else. Jadi kita langsung masukkan A-nya itu mau nilainya berapa. Sama dengan 3. Kemudian harus selalu jangan lupa untuk diakhiri dengan N. Jadi tadi kita lihat if-nya sebelum N-nya ada masih merah. Masih ada kayak garis merah di bawahnya karena dia belum benar kalau belum harus diakhiri dengan N. Jadi kita coba run, apakah benar bahwa nanti akan muncul matriks A dengan nilai seperti ini. Ini kita lihat matriks A-nya. Ini tadi nilainya 1, kemudian 2, kemudian 5, 0,5 sampai 3. Nah, ini kita lihat tadi untuk sudutnya. Ini kan 90 untuk yang nilai 1 90 itu dia sampai di sudut 19. Lebih kecil berarti 90 tidak ikut.
Oh, maaf, ini Bu Yuli ada kesalahan. Ini harusnya karena lebih kecil, berarti ini sama dengan ini saya kurangin seperti ini. Heran lagi. Ini 90 90-nya nggak ikut, berarti dia hanya sampai 18. Berarti angka 1 hanya sampai di 18. Jadi ketika membuat program, ini sangat penting untuk melihat benar nggak program yang kita bikin sudah benar, itu nilai-nilainya kita cek di workspace ini. Oke. Nah, jadi hanya sampai 18, nilainya 1, mulai dari 19 dia sudah berubah menjadi 2. Oke. Nah, selanjutnya kita mau membuat grafik atau plot dari si fungsi sinus tadi, fungsi trigonometri tadi. Jadi, yang pertama, kita bikin dulu fungsinya ini. Kita kan tadi baru menghitung atau membuat AX dan BX-nya, tapi fungsi AX sin BX-nya ini belum kita masukkan. Jadi, kita masukkan. Karena ini adalah vektor, jadi tidak hanya satu, maka kita juga harus pakai for each. Jadi tiap titik, tiap kolom, kita gunakan rumus AX sin B ini. Oke. Jadi sama juga for I sama dengan 1 sampai rank B. Itu. Ini kita hitung. Nah, saya pakai fx biar ini. Nah, sama juga 1 I sama dengan A 1 I dikali sin. Ini seperti Bu Yuli cerita tadi, pakainya radiannya, jadi bukan sudutnya. Kita nggak pakai B-nya, tapi kita pakai B radnya. Jadi B rad 1 I seperti ini. Oke. Nah, setelah kita deklarasikan fungsinya, kita baru bisa bikin plotnya. Sama dengan yang dijelaskan tadi, untuk plot berarti kita tinggal plot, X-nya adalah yang kita mau, itu bawahnya, yang horizontalnya adalah sudutnya, kemudian vertikalnya adalah fx-nya ini. Jadi kita masukkan B, kemudian fx seperti ini, kemudian labelnya kita kasih label. Jadi kalau untuk label ini kan teks yang dimasukkan, jadi kalau teks harus ada di dalam titik ini petik, harus ada di dalam petik. Jadi kita kasih sebagai contoh, kemudian y-label, y-labelnya adalah kita bisa kasih seperti ini, misalnya AE, A sin A sin B, seperti ini. Is it me? Kemudian titelnya, titel, grafik sinusoidal, misalnya ini kan amplitudenya berbeda-beda ya, karena ini tadi dikalikan AX-nya nilainya beda-beda. Misalnya saya kasih with difference amplitude kayak gini. Jadi kalau kita run, nah, ini akan grafiknya akan muncul seperti ini. Jadi tadi pas di sudut di bawah 90 dia masih anormal kali 1, tapi
di 90 sampai 180 dia dikali 2, langsung nilainya besar. Kemudian dari 180 ke 270 dikali 0,5. Ini sin 180 sampai 270 itu kan negatif ya nilainya, jadi dia di bawah. Nah, yang 270 sampai 360 ini dikali 3, jadi negatifnya besar sampai 3 ini maksimalnya. Oke, itu tadi menggunakan M-file. Ada pertanyaan? Tidak ada ya, cukup jelas contoh penggunaan M-file. Jadi nanti untuk kuliah berikutnya kita simulasi menggunakan simulasi untuk order 1, order 2, kita bisa coba juga menggunakan M-file maupun dengan Simulink. Nah, kita akan lanjut materinya penggunaan Simulink. Jadi kita lihat di sini Simulink ini di sini tombol untuk startnya. Jadi kita bisa langsung mempraktekkan. Lumayan halus, tapi belum hilang kulit. Ayo coba pakai masker ini. Lagi coba masker ini. Itu lumayan, karena khusus kulit ya. Kayak ayam, coba eksfoliasi begini. Nah, ini ketika kita buka di Simulink ini, di sini ada new dan ada example. Jadi kalau teman-teman mau bisa mengekspor contoh-contoh di sini. Ini sangat banyak. Nih. Oke, nah kemudian yang mau kita lakukan, kita akan membuat file baru. Nah, sebelumnya apa itu Simulink? Simulink itu ini add-on dari MATLAB yang kita bisa melakukan pemrograman, simulasi pemrograman secara interaktif dengan bentuk diagram blok. Kalau tadi text based, kalau Simulink ini dalam bentuk diagram blok. Jadi kita mulai dengan blank model di sini. Nah, ini saya kecilkan ya karena tertutup oleh papan Zoom. Nah, ini editor atau kalau MATLAB M-file tadi editor namanya, kalau untuk Simulink biasanya disebutnya canvas. Jadi ini canvas dari file Simulink-nya. Nah, ini ada di sini kita lihat ini adalah library yang sudah disediakan oleh MATLAB. Ini kita klik. Jadi diagram blok yang ada yang disediakan oleh MATLAB ini bisa kita lihat di sini. Isinya Nah, isinya banyak sekali. Di sini yang biasa dipakai untuk signaling, kemudian kalau kita misalnya mau pakai di sini ada display, ada scope, ini kayak mirip oscilloscope itu bisa dipakai di sini. Ada di Things, kemudian logic and bit operation ada di sini untuk set bit, untuk misalnya decrease atau rotate di sini ada di sini. Kemudian untuk math operation, jadi kayak ini ada penambahan, add, kemudian untuk perkalian bisa pakai gain, tapi juga bisa pakai multiple ada nggak di sini? Nah, bisa pakai products ini. Nah, itu tadi yang Simulink-nya. Nah, tapi kita juga ada di sini kalau adik-adik sudah punya add-ons yang lain juga bisa dilihat sebagai contoh di sini untuk Simscape Electrical. Ini saya bisa pakai misalnya power system. Nah, ini kita bisa pakai, ini ada konektor, sensor, margin, ini bisa kita pakai, di dalamnya sudah ada rumus-rumus di dalamnya, jadi kita bisa langsung pakai. Sebagai contoh kayak di sini,
renewable energy ini yang ini misalnya saya pakai. Nah, ini kalau mau dari library kita mau masukkan ke kanvas Simulink tadi, kita di sini klik kanan add block di sini. Jadi ini kita ke kanvasnya di sini. Belum maaf agak lama. Nah, seperti ini kita bisa pakai. Jadi di dalamnya sebenarnya ini sudah ada, kita tinggal masukkan properties-nya. Jadi sudah tersedia. Jadi misalnya daya maksimal dari PV panel itu berapa, itu tinggal masukkan di sini. Nah, kalau kita misalnya tadi kan harus buka dari library. Kalau kita sudah hafal misalnya, saya mau pakai scope, tinggal dari kanvas ini, double klik, itu kita ketik scope. Nah, ini akan muncul, ada beberapa tipe scope. Nah, kita mau pakai yang mana? Misalnya pakai yang ini, yang atas, tinggal pilih yang atas. Nah, ini nanti akan muncul scope-nya. Nah, kalau kita mau copy paste, jadi kita mau bikin lagi, tinggal diklik, terus kontrol, tarik, nah ini sudah copy. Kemudian di Simulink, jadi kita misalnya kita bisa kasih namanya, ganti, aduh maaf ini. Nah, kalau misalnya kita sudah bikin, misalnya kita sudah membuat rangkaian, kita masukkan, biar enggak ini saya kembali ke, nah, kita mau Simulink untuk rumus ini, 2 sin omega x kali ditambah 3 cos omega x ini. Nah, untuk angka ini kan nilai konstanta, jadi kita bisa di sini kasih konstanta. Ini nilainya berapa? Nilainya 2, kita rubah di sini nilainya 2. Oke, jadi On your side. Ada delay, maaf. Kemudian kita mau bikin sinyalnya, sin omega x ini. Nah, sinyal sinusoidal di Simulink ini sudah disediakan di library sync tadi. Tertutup ya. Nah, atau bisa langsung sin. Nah, sine wave di sini sudah ada. Kita pakai. Nah, sin kita taruh dulu di sini. Jadi nulisnya adalah sinusnya dulu, kan ini nanti mau dikali dengan 2. Jadi nanti dikali dengan 2 di sini. Kemudian kita juga perlu konstanta lagi, angka 3. Taruh di sini. Angka 3. Kemudian kita butuh lagi untuk cos. Jadi sinyal cos itu adalah sinyal sinus yang digeser sebanyak 90 derajat. Jadi nanti kita geser radiannya 90 derajat. Jadi yang kita pakai tetap sama dari sinyal sinus ini. Nah, kemudian di sini ada penambahan. Nah, penambahan kita tadi bisa pakai add ini.
Nah, list of sign-nya ini kita bisa macam-macam, jadi bisa lebih dari 2. Misalnya, nah berarti yang ditambahkan nanti ada 3 komponen itu. Kalau kita butuh 3. Nah, yang kita butuhkan hanya 2. Nah, saya pakainya maunya yang ini. Ini juga bisa tadi untuk nanti kalau ketika bikin simulasi sistem kendali biasanya ada diagram closed loop. Ini pakai seperti ini juga. Jadi ini juga bisa kita ganti plus min seperti ini, jadi berganti. Oke. Nah, kita ganti. Kita pakainya plus dua-duanya. Ini bisa di-rotate. Nah, nggak apa-apa. Kita biarkan dulu. Nah, kemudian ini dikali dengan 2. Tapi tadi perkalian kita bisa pakai produk sini. Jadi kita kalikan seperti ini. Kemudian sama untuk cost-nya. Kemudian baru kita jumlahkan. Nah, ini biar tidak bingung, ini bisa di sini, kalau kita klik, terus muncul sini, nah kita mau ini untuk comment out, jadi kalau misalnya tidak dipakai, kita bisa di comment out, kayak tadi di M-file itu sebagai comment, jadi tidak dijalankan. Kemudian ini show block name, nah kita biar gampang, ini untuk membedakan bahwa ini yang sin. Nah, yang ini adalah yang cost, di Bu Yuli ganti. Nah, yang cost seperti ini. Nah, tadi sinyal kosinus itu adalah sinyal sin yang kita geser radiannya di sini. Jadi kita 90 berarti dia pi per 2. Benar. 180 bagi 2, Bu. Bu. Jadi di sini kita ganti pi per 2. Oh, iya. Satu yang memiliki nama lengkap Rorono Agus adalah tank yang memiliki ilmu tidak bisa digores ditusuk benarnya tumpul. Langsung aja Agus weekend yang paling sopan dan kata kotor ya guys ya. Seperti itu. Jangan sok jago ya, ilmu lu masih geli banget gak kerasa. Oh jadi lu panggil si Super buat bantuin sini maju. Jangan sok keras ya deh, kencing belum lurus juga udah belagu lu ya, nabrak korata. Nah, selanjutnya kita jalankan. Langsung aja coba kita begawoy, ternyata ada tukang PLN lagi sembunyi, kaget banget gua, ginjal gua hampir coba. Hai, gua sengaja supaya musuh keluarin semua skill dan nanti temenin gua langsung. Jika kalian mau KDA bagus seperti ini, kalian maaf, variabelnya agak salah. Bikin ketagihan seperti di peluk ayam. Oke, ini saatnya Agus bersinar sini deh, segodok hahaha, walaupun lawan Speed di sini. masih sopir angkat gua karena gak bakal mati. Agus atau yang Sebentar. Pi per 2. Huruf kecil.
Jadi tadi variabel di MATLAB case sensitif. Jadi huruf besar dan huruf kecil berbeda ini. Jadi sebenarnya di sini contohnya ada PI. Oke, apply. Oke, kita run. Nah, kita bisa lihat di scope-nya hasilnya seperti apa. Jadi seperti ini hasilnya. Penjumlahan dari sinyal sin 2 kali sin dikali 3 kali cos, hasilnya seperti ini. Nah, kita juga misalnya kita mau melihat masing-masing dari sinnya sendiri, kemudian cosnya sendiri, kita bisa bikin scope lagi. Scope. Nah, kita scope-nya juga bisa inputnya mau berapa. Nah, karena kita mau melihat 2, sin dan cos, kita bisa kasih 2. Ya, jadi ini bisa kita bisa tarik dari sini ke sini ya, misalnya. Dari sini ke cosnya. Kita bisa run. Kita lihat di sini. Ini ada 2. Ini yang sinyal sinus, kemudian ini yang sinyal cos. Tadi kita kali 3 di sini, cos digeser 90 derajat, kemudian sinus amplitudenya dikali 2, seperti ini. Nah, ini bermacam-macam cara memakainya. Ini bisa seperti ini, sin kemudian dikali 2, atau bisa langsung dari sinnya ini. Ini ada amplitude, bisa langsung kita ganti menjadi 2. Kalau di contoh PowerPoint Bu Yuli, ini bisa dengan gain. Gain ini juga fungsinya sama dengan, ini kan penguatan, gain itu penguatan, jadi dikuatkan 2 berarti sama aja dengan dikali dengan 2. Jadi macam-macam, adik-adik bisa pakai produk, ini produk, bisa pakai gain. Nah, ini di contoh, Bu Yuli juga mencontohkan ada MUX. MUX itu untuk multiplexer, dari multiplexer, jadi kita menggabungkan, nih di sini saya mau menggabungkan 2 sinyal, masukkan ke dalam, satu osiloskop. Misalnya kita tampilkan ke dalam satu osiloskop. Seperti ini, kita run. Sama hasilnya dengan ini tadi, karena sudah digabung. Oke, itu contoh sekilas penggunaan dari MATLAB Simulink. Kalau dari rumus, dari soal yang kita untuk M-file, seperti ini, ada if, ini contohnya Bu Yuli sudah bikin di MATLAB-nya. Saya akan buka. Nah, seperti ini. Ini tadi yang program yang M-file tadi, AX sin BX. Nah, ini dari B-nya tadi di M-file-nya adalah nilai dari 0 sampai 360. Nah, ini dari Simulink kita bisa memanggil variabel. Kita bisa memanggil variabel dari M-file.
Sebagai contoh, saya tutup dulu. Nah, ini saya kasih nama yang sama supaya tidak berubah. Jadi kita pakai B di sini. Nah, kemudian tadi yang degree to radian. Jadi di Simulink juga sudah ada namanya seperti ini, degree to radian. Jadi kita pas bikin degree to radian, nah kayak gini. Nah, nanti akan muncul sama. Kemudian ini adalah fungsi. Jadi Bu Yuli sudah bikin fungsi untuk si sinusnya tadi. Saya lihat tadi di Kalau kalian pernah pakai sistem hidroponik indoor, jadi air dialiri dari bawah. Awal-awal FWB itu kan udah lagi bener-bener jadi tren ya sekarang. Nah, menurut lo gimana tuh soal FWB? oh, bukan di sini. Nanti Bu Yuli lihat lagi. Jadi ini fungsi sin-nya. Kemudian untuk if-nya, di sini kan tadi ada for each. Kemudian ada if jika, ini di sini dimasukkan. Kita bikin subsystem sendiri. Ini namanya subsystem. Jadi isinya seperti ini. For each, jika ini tadi U1 kurang dari 90, maka ini di sini nilainya adalah 1. Yang pertama, ini yang kedua, ini dilihat. Jadi masukinnya di sini. Jadi, nah, if Simulink. Jadi kita bisa pakai di sini. Nah, inputnya berapa? Ini karena kita butuh 1, karena inputnya cuma 1 vektor, jadi 1 saja. Kemudian ini as if-nya. Dimasukkannya di sini. Ini sebagai contoh. Nah ini. Jika lebih kecil sama dengan 90, maka ini, kemudian ini. Nah yang lainnya, ini tadi yang 90 sampai 180 ada di sini. U1 lebih dari 90, kurang dari 180. Nah ini yang berikutnya, else if berikutnya dengan koma, dipisahkan dengan koma. Oke. Nah, kemudian ini baru logikanya. Nah, kemudian statementnya apa? Ini kan tadi kalau kurang dari 90. Nah, dia akan A sama dengan 1. Itu pakainya if action subsystem. Jadi actionnya apa? Taruh di sini. Dihubungkan dengan yang output yang pertama. Yang kita masukkan di sini. Oke. Kemudian hasilnya outputnya di merge di sini. Nah ini subsystem. Jadi sebenarnya dalamnya banyak. Jadi kalau kita sebagai contoh tadi yang Simulink yang untitled, nah biar program yang kita bikin, karena diagram blok kan butuh banyak ruang, jadi agar terlihat lebih rapi, misalnya kita bisa bagian tengahnya atau bagian mana yang nanti akan kita pakai lagi, kita bisa create jadi subsystem seperti ini di sini, seperti ini. Jadi ini nanti bisa dipakai lagi, isinya di dalamnya sama. Nah, ini ada juga tuh workspace, jadi kita dari Simulink kita bisa mengirim datanya ke workspace, ke sini. Jadi kita bisa
Kita bisa lihat di sini hasilnya. Oke. Nah, tadi saya contohkan yang di antitotnya. Jadi kita misalnya sekarang di sini tadi konstantanya, ini kan langsung cuman konstanta doang. Jadi kita juga bisa masukkan dia sebuah vektor. Jadi misalnya dari 1 sampai dari 1 dengan selisih 1 sampai misalnya 5. Ini juga bisa seperti itu. Oke. Nah, ini juga bisa, nilai ini juga bisa tadi sebagai contoh, yang contohnya tadi Bu Yuli bikin dari memanggil dari M-file. Jadi dari sini kita bisa ganti, misalnya mau variabel X yang akan kita ganti-ganti. X nggak boleh ya. Kemudian misalnya Oke. Nah, ini kita bisa di Simulink kita, di M-file kita, A misalnya sama dengan 3. Kemudian kita panggil nama dari si, ini belum kita save. Save as latihan 2. Save. Nah, ini kita panggil di sini. Nah, nama proyeknya tadi latihan 2. Jadi seperti ini kita run. Oh, belum disimpan. Misalnya saya kasih latihan 3. Kita run ini. Kemudian setelah ini di run, baru kita run Simulink-nya. Kita akan lihat apakah A benar sudah berganti menjadi 3. Nih, yang tadinya kali 2, sekarang sudah menjadi kali 3. Jadi prinsipnya variabelnya kita deklarasikan dulu, baru kita panggil Simulink-nya. Kalau misalnya Simulink-nya sudah dipanggil, sementara A-nya belum, itu nanti akan terjadi error. Jadi variabelnya dideklarasikan dulu, yang mau dipakai oleh Simulink, kemudian kita masukkan ke sini. Oke, itu tentang MATLAB M-file dan Simulink. Nah, ini ada tugas yang nanti saya harap untuk dikumpul di akhir minggu. Di sini kita ulangi langkah-langkah M-file tadi yang sudah Bu Yuli jelaskan, kemudian membuat program M-file dengan tema yang dengan persoalan yang beda, dengan soal yang beda lagi di sini. Jadi ini ada sin 2x, nanti adik-adik lihat dulu rumus trigonometrinya, bagaimana untuk merubah dari sin 2x menjadi tadi, kan di MATLAB hanya ada sinus-sinus tadi. Nah, ini bisa dipelajari. Kemudian membuat
yang Simulink, yang ini yang nomor 2 itu M-File, yang nomor 3 menggunakan Simulink, rumusnya seperti ini. Ditampilkan dengan blok display. Oh, Bu Yuli belum menampilkan display. Jadi seperti ini. Kita display. Ya. Kalau display ini bentuknya angka. Kalau tadi ini bentuknya sinyal. Nah, ini bentuknya angka. Jadi seperti ini. Kalau kitaran, tadi harusnya nilainya 3. Nah, kalau misalnya kita ganti di M-file-nya, ini adalah vektor dari 1 sampai 10. 1 sampai 10. Maka nanti juga kitaran dulu setelah diganti. Nggak kelihatan fitur lagi. Mama lagi lihat kelihatan di monitor kok. Nggak apa-apa, ini warning. Nah, kemudian kita running di sini. Nah, ini nilainya sudah berubah dari 1 sampai 10. Jadi nanti untuk soal nomor 3, yang untuk menampilkannya bentuknya display. Oh ya, tadi belum dijelaskan. Nah, dari nilai ini misalnya, ini dari Simulink, dari nilai A, misalnya kita mau kali dengan produk dengan nilai 3, kemudian display. Nah, kita juga mau lihat hasilnya di workspace. Jadi tidak hanya tertampil di Simulink, tapi kita juga mau melihat di workspace. To workspace. Jadi ini ada to workspace. Kita bisa kasih nama, misalnya dia variabelnya di itu. Kitaran, ini harusnya tadi dikali 3, dari 1 sampai 10 dikali 3, berarti isinya 3, 6, dan seterusnya. Di workspace-nya 3 sampai 30. Nah, ini di display-nya. Nah, kemudian di workspace-nya kita bisa lihat D di sini. Nah, nilainya 3, 6. Nah, ini ada banyak time. Jadi ini dikerjakan beberapa kali. Kita nanti yang pakai hanya yang time 0-nya saja. Ini bisa di setting untuk di Simulink. Itu kita perlu setting ini. Nah, tadi misalnya kita juga mengalami sinyal sinusnya itu seperti terpotong, tidak smooth, tidak halus. Itu kita bisa ganti-ganti di sini. Solvernya, stepnya kita kecilkan. Misalnya bisa 0,1. Atau juga ini time stopnya, misalnya kita terlalu panjang, kita bisa ganti ini sampai 10 detik, kita ganti misalnya sampai hanya 5 detik, kayak gitu. Ini solvernya untuk merubah-rubah Simulink-nya. Okay. Nah, itu tentang Simulink. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Jadi saya akan teruskan materi yang selanjutnya. Jadi karena di pertemuan berikutnya nanti ada pretest, jadi saya akan sedikit membahas tentang
sistem order 1 dan order 2, tapi hanya pengantarnya saja, sehingga nanti di pertemuan berikutnya kita bisa langsung mempraktekkan menggunakan Simulink untuk sistem order 1 dan order 2. Badak. Hijau alias tanduk badak ini Jadi saya tutup dulu. lintah. Jadi kayak di dingin gitu. Dia properti adalah yin, jadi dia dingin, basah sifatnya itu. Nah. Bisa menghilangkan yang namanya penyakit emosi. Terakhirnya adalah qi, darah dan qi dulunya terbakar. Tapi demi pelestarian Oke, jadi ini kita akan Cina komunis, mulai untuk membahas tentang sistem order 1 dan sistem order 2. Jadi sebuah sistem itu dia soal untuk bisa kita simulasikan, kita perlu memodelkan sistem itu dalam bentuk model matematikanya, dalam bentuk rumus matematikanya. Jadi seperti ini. Jadi untuk mendesain sebuah sistem, kita perlu melakukan pemodelan matematikanya sesuai dengan karakteristiknya. Nah ini nanti sistem ini yang akan kita pelajari hanya sistem order 1 dan sistem order 2. Kemudian ada 2 tipe sistem. Yang pertama itu yang statis, jadi dia hanya berubah berdasarkan input saat itu. Kemudian hubungan input dan outputnya biasanya direpresentasikan dengan persamaan aljabar. Jadi tadi ada aljabar yang penjumlahan dan perkalian. Kemudian ada juga sistem dinamis. Sistem dinamis ini dia akan berubah seiring dengan waktu berjalan. Jadi output itu akan membutuhkan waktu untuk bisa bereaksi atau merespon sesuai keinginan kita. Jadi sebagai contoh misalnya kita naik motor, ketika kita mau dari kecepatan 40 ke 60, itu kita tarik gas, itu sebenarnya dia nggak akan langsung ke 60, dia butuh waktu. Nah itu namanya sistem dinamis. Kemudian ini keterkaitan antara input dan outputnya, ini direpresentasikan dengan persamaan diferensial. Jadi perubahan tadi kecepatan itu dia dimodelkan dengan persamaan diferensial. Itu sesuai dengan hukum fisikanya, fisisnya. Nah, kemudian kita bahas. Nah, salah satu karakteristik dari sistem yang linear time invariant, jadi linear tapi time invariant ini jika inputnya kita beri sinyal sinusoidal seperti tadi, maka outputnya dari sistem itu juga berupa sinyal sinusoidal dengan frekuensi yang sama, tetapi dengan magnitud atau amplitude ketinggiannya dan fasanya itu mungkin berbeda. Nah, perbedaan magnitud dan fasa ini merupakan respon frekuensi dari sistem tersebut. Nah, untuk mengkonversi sistem dari domain waktu, tadi kan dia berubah terhadap waktu, ke domain frekuensi, kita bisa menggunakan transformasi Laplace. Jadi, ini nanti kita akan menggunakan bantuan transformasi Laplace untuk memodelkan sistem. Kenapa menggunakan transformasi Laplace? Karena ini akan memudahkan ketika kita membuat fungsi transfernya. Jadi, di sini transformasi Laplace itu rumusnya seperti ini dengan eksponensial pangkat min ST FT seperti ini. Nah, S ini adalah isinya sebenarnya ini adalah variabel kompleks. Jadi terdapat bilangan ini bilangan realnya dari fasanya, kemudian ini bilangan imajiner dari frekuensinya. Nah, ini ada beberapa daftar dari transformasi Laplace yang akan sering digunakan untuk desain sistem. Nah, ini untuk unit impuls, jadi ada sinyal seperti ini, impuls cuma 1 titik. Ini transformasi Laplace-nya dia 1. Kemudian unit step, berarti ini. Ini transformasi Laplace-nya 1S. Nah, unit step dan impuls ini yang biasa sering dipakai ini untuk analisa respon waktu dari sebuah sistem itu menggunakan unit step. Jadi sebagai contoh misalnya ada
motor listrik, misalnya kita ketahui kalau dia kita mau naikkan kecepatannya, misalnya dari 20 tadi ke 40, berarti ada rumus misalnya kalau tegangan segini, tegangan X, dia akan naik kecepatan menjadi Y gitu. Jadi kita kasih step-step itu tegangannya kita kasih masukkan, misalnya dari 20 ke 40 berarti misalnya linear, kita langsung kasih 20 itu tegangannya, nah itu berarti ini step, dikasih 20. Nah ini stepnya 1, ini Fs-nya 1/s. Kemudian ada unit rem seperti ini, yang linear, Fs-nya 1/s kuadrat. Kemudian untuk pangkat, ini nanti kita akan gunakan untuk membuat transfer fungsi. Nah kemudian kita lanjutkan. Ini ada properti atau sifat-sifat dari transformasi Laplace. Yang pertama ini dia bersifat linear, jadi seperti ini. Laplace, transformasi Laplace dari fungsi AFT plus BGT. Ini kita bisa keluarkan, A, B-nya juga kita keluarkan, karena bersifat linear tadi. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, tapi kalau untuk perkalian ini tidak sama. Kalau untuk penambahan bisa kita keluarkan seperti ini. Nah, kemudian untuk integral, berarti ini, Laplace dari fungsi integral, hasilnya adalah Fs/s kuadrat. Harusnya sebenarnya ada penambahan di sini, ketika T sama dengan 0, jadi sistem itu biasanya T0-nya sebenarnya misalnya sudah menyimpan energi, sudah ada T0-nya itu misalnya sudah bergerak kalau tadi motor, jadi sudah ada T0-nya. Nah ini tapi biasanya ini akan dianggap sebagai 0, jadi kita pakai ininya, kita pakai hasilnya, kemudian ini yang diferensial. Nah ini yang diferensial, Laplace dari df dt, hasilnya adalah ini. Tanda titik ini artinya diferensial dari F ketika S-nya nilainya S pada T sama dengan 0. Jadi kalau ada titik 1 berarti dia diferensial order 1, kalau titiknya 2 berarti dia penurunan ke 2. Jadi df dt itu kalau lebih gampang kita kasih F titik, kalau d kuadrat F dt kuadrat itu F titik 2 gitu di atasnya. Selanjutnya, nah ada fungsi yang lain, ini untuk perkalian dengan eksponensial, jadi Laplace pangkat min AT/FT, ini transfer fungsinya, Laplace-nya adalah Fs plus A. Nah ini fungsi ini digunakan untuk dump system, jadi yang ada peredaman, itu biasanya memakai ini. Jadi kayak misalnya pegas, ada peredam, jadi transfer fungsinya menggunakan ini. Nah, ini contohnya Laplace E min AT cos omega T. Ini kita lihat dulu, ini kan yang EAT-nya jadi S plus A. Nah, cos-nya ini kita tadi lihat di tabel. Untuk cos, ini kan S plus S kuadrat plus omega kuadrat. Nah ini S-nya, karena ini tadi pakai rumus yang ini, ada E pangkat min AT, tinggal kita S-nya, ini disubstitusi diganti dengan S plus A. Nah kemudian untuk pergeseran waktu, FT min A, ini, nah ini seperti ini hasilnya. Jadi untuk sistem yang digeser waktunya, dengan pergeseran konstanta waktu sebesar tau, ini hasilnya seperti ini. Kemudian, nah ini contoh lagi, misalnya Laplace dari 2T E pangkat min 3T plus 5. Ini kita mau cari transformasi Laplace-nya. Nah, kita lihat menggunakan properti nomor 1. Properti nomor 1 kita lihat di sini yang linear.
yang linear. Jadi kita keluarkan 2 TE pangkat min ET plus 5. Nah, kemudian yang ini 1T, kita lihat di sini, 1T itu super S, hasilnya per S di sini. Jadi nanti ini adalah 5 plus 5 per S. Nah, kemudian untuk yang ini, TET, nah T-nya ini, tadi di sini T adalah super S kuadrat, jadi T super S kuadrat, di sini T super S. Nah, ada tadi properti nomor 4, kita lihat yang ini E pangkat T, tinggal kita substitusikan S-nya dengan ditambah A-nya. Jadi A-nya min 3, jadi kita tambahkan di sini. Q1 per S plus 3 kuadrat. Nah, jadi dari ini kita tambahkan. Jadi transformasi lapas dari fungsi ini adalah 2 per S pangkat 3 kuadrat plus 5S. Oke. Nah, kemudian untuk memudahkan kita melakukan pemodelan sistem, mensimulasi, kita bisa membuat blok-blok diagram masing-masing sistem transfer fungsinya seperti apa. Di blok diagramnya ada sistem yang open loop dan sistem yang closed loop, seperti ini. Nah, ini untuk yang open loop, cara menghitung transfer fungsinya seperti ini. Jadi kalau lurus saja seperti ini, kita tinggal kalikan, kita tinggal tambahkan. Jadi totalnya ini kan outputnya adalah CS, transfer fungsi itu adalah output per input. Jadi outputnya CS, ini inputnya RS. Jadi hasilnya adalah G1S ini dikali, jadi ini tinggal dikalikan G1S dikali G2S dikali seterusnya. Nah, kemudian ada juga misalnya bentuknya enggak seperti itu, jadi dari input ini paralel masuk ke masing-masing plan, masuk ke masing-masing diagram blok, kemudian di sini baru ditambahkan. Ini berarti hasilnya adalah ditambahkan G1 plus G2 plus G3. Kalau berurutan seperti ini dikalikan. Nah, kemudian untuk yang closed loop sebagai contoh seperti ini. Jadi ada kita mau cari total transfer fungsinya, berarti CS per RS. Jadi di sini ada GS kali error. Ini kan ada error di sini. Berarti transfer fungsi dari GS dengan errornya per RS. Nah, sementara error adalah input diambil CS kali HS di sini. Ini kan ada minus di sini. Di input diambil CS kali HS. Atau ini ada plus minus, jadi saya masih pakai plus minus di sini. CS per RS sama dengan GS, ini kita masukkan, errornya kita masukkan di sini per RS. Jadi CS sama dengan ini, kita lanjut sampai hasilnya akhirnya CS sama dengan CS per RS atau transfer fungsi totalnya, yaitu GS per 1 plus minus, kalau di sini plus berarti ini plus, kalau minus berarti minus, GS plus HS. Nah, kemudian kalau misalnya ada bentuk yang seperti ini lagi. Ini caranya, ini kan, ini dihitung dulu, ini adalah seperti ini, GSHS, G2H1, di sini 1, G2H1, kemudian ini G1 kali G2, ini bersebelahan, G1 kali G2, kemudian ada G1 kali G2 kali H1 kali H2. Ini seperti ini rumusnya. Oke. Nah, itu tentang transfer, tentang pengantar untuk kita nanti lanjut ke sistem orde 1 dan sistem orde 2. Sebagai contoh, kalau secara fisik untuk sistem orde 1 itu, sistem orde 1 itu yang X-nya pangkatnya 1 atau S-nya pangkat 1.
Kalau yang order 2, S-nya itu nanti transformasi Laplace-nya S-nya pangkat 2. Jadi sistem order 1, contohnya kalau jaringan listrik itu adalah rangkaian RL atau rangkaian RC, itu dia hanya order 1, tapi kalau sudah RLC itu menjadi sistem order 2. Oke, cukup sekian untuk yang pengantar tentang sistem order 1 dan order 2. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Silahkan. Tadi suaranya cukup jelaskan ya, suara saya. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Terima kasih. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan Ibu nyinggung pretest untuk minggu depan kan, Bu? Iya kan, Bu? Benar, Bu? Kita Enggak, bukan minggu depan. Jadi minggu depan Pak Sukarman dulu. Kalau dari jadwal yang Pak Sutanto jelaskan, jadi minggu depan Pak Sukarman dulu. Setelah itu baru ada pretest di minggu berikutnya. Waktunya pretest di depan, terus baru lanjut ke materi saya. Oke. Kira-kira pretestnya itu seperti apa ya, Bu, sistematikanya? Nah, ini nanti mungkin Pak Sutanto bisa menjelaskan. Jadi nanti mungkin ada dikasih soal untuk dikerjakan. Oh iya, Bu. Jadi dari 3 materi berarti, dari materi Bu Yuli, dari materi Pak Sutanto, dan juga dari materi Pak Sukarman yang sudah menjelaskan pengenalan. Baik, Bu. Soalnya kalau saya pribadi masih kebingungan nih, Bu, sama materinya. Soalnya kan ini pakai Simulink ya, Bu. Terus MATLAB saya itu error gitu loh, Bu. Jadi nggak bisa saya terapkan langsung gitu, Bu. Jadi masih kebingungan gitu. Jadi add-on Simulink-nya belum diinstal? Sepertinya udah, Bu. Cuman MATLAB saya ini mungkin agak error gitu loh, Bu. Mungkin karena crack ya, Bu, kali ya. Oh, jadi kalau crack sebaiknya pas install internet dilepas dulu, kemudian firewall-nya juga di-off-in dulu, yang virus threat defender-nya juga di-off-in dulu. Biasanya butuhnya seperti itu kalau ada crack-crackan. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Atau mungkin bisa pakai, tapi itu cuma 30 hari sih kalau yang ini. Yang free? Kalau yang di situs resmi ya, Bu? Iya, hanya 30 hari free-nya. Ya, baik, Bu. Atau mungkin bisa beli di itu, seperti Bu Juli bilang, dulu ada di Tokped atau di Shopee. Bisa dicoba. Banyak yang jual. Oke, Bu. Bu, kira-kira kita perlu bikin grup WA nggak, Bu, biar materi yang Ibu kirim barusan bisa di-share langsung? Bukannya sudah ada? Sudah ada belum? Sudah kan ya grupnya? Sudah sepertinya. Sudah ya, nanti saya share di grup materinya sama tugasnya tadi kan Bu Yuli ngasih tugas, nanti di grup saya share. Iya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, saya ini ya, tadi di akhir kuliah saya bilang mau cek absensi, saya cek dulu. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Di tugas tadi kan ada Y sama dengan XI per berapa tuh, Bu? XI di situ maksudnya apa ya, Bu? Yang di sebelah mana? Bisa di ini? Di soal nomor 2 tadi, Bu. Soal nomor 2. Oh iya, adalah matriks dengan YI. I itu adalah indeksnya. Tadi kan A, saya share lagi screen-nya. Nih ya, jadi I adalah indeksnya. Jadi kan tadi A ini, X-nya ini kan, A ini adalah sudutnya, X-nya adalah sudah dalam bentuk radian,
Nah, ini adalah indeksnya. Sama. Jadi kayak tadi Bu Yuli cerita kan per kolom, per isi dari kolom. Jadi ini adalah indeks kolomnya. Kolom ke-1. Jadi sebenarnya sama aja rumusnya, sama dengan mungkin kalau bingung, Y sama dengan maaf. Mbah, santet guru saya. Masa nilai saya 99? Itu poin lagi mana? Ini Y sama dengan X per 2. Jadi maksudnya siapa ini lu itu aja dah? indeksnya. Jadi dia kolom Enak banget ke-1. lu ngomong, Jadi nanti semua enggak. kolom nanti Setelah gua mau pakai ngomong for apa? each tadi. For each. Ini indeksnya. Begitu? Jelas atau masih bingung? Jelas, Bu. Ya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, nanti saya juga akan kirim ini, bisa teman-teman pelajari kalau mau lebih explore, bisa dilihat sintak-sintak yang ada di MATLAB. Ini sebenarnya nggak full, nggak penuh, nggak semuanya ada, bisa. Nah, tadi di help-nya MATLAB kita bisa lihat kalau saya tekan F1, nah ini muncul help-nya di sini. Ini kalau mau explore Simulink, teman-teman bisa explore di sini. Ini PDF documentation-nya bisa dilihat. I was just going to down when I saw these two Spider-Mans. Di sini. They were so nice and had Oh, harus ini dulu, harus email dulu yang dipakai. Nah, kemudian followed their path. ada juga di websitenya, di M-File ini. Nah, ini di Matplotlib, teman-teman bisa lihat, ini ada Simulink on-ramp. Kalau mau belajar tentang Simulink, ini ada Getting Started, ada ini. Nah, teman-teman bisa lihat, bisa play video ini kalau daftar dulu. Jadi subscribe dulu pakai emailnya, kemudian nanti banyak video yang ada di sini bisa dilihat, bisa untuk pengayaan tentang Simulink. Just sat there and like a silly. I thought Spider-Man was nice. Let's make 4 days. Oke, saya mau absen dulu. Coba minggu ini. It turns out that food advertisements are shot like this, which many people don't know. First, cut the chicken chunks. Insert a hose and inject the prepared sauce into the pipe. Is the effect of exploding the chicken chunks great? Second, add sanitizer into the tea and stir it with a spoon. Does the coffee with bubbles appear more neutral and prefer a cup? Third, the fresh cream will melt. Hadir semua. Sprinkle oatmeal nuts on the bottom of the quilt and squeeze the shaving pummel. It will not melt, looks more delicious. Fourth, does the food in the advertisement look very delicious? But in fact, the photographer puts the cotton fiber into the microwave oven and then puts the cotton ball into the food, so that he can make the several years. There are many Hadir semua. links on the homepage. It turns out that food advertisements are shot like this, which many people don't. Ada nggak ya MT Pro tapi nggak pakai final-finalnya? Ini salah satu cerita yang menarik buat gue juga. Kayaknya di ini cuma ada 2 pilihan. 2 pilihan itu nyata. Lu mau pilih yang mana nih, Sin? Iya, pilihannya apa? Muhammad Arfin Husain ada? Mak, seandainya lu lagi di jalan nih, terus lu dibegal. Tidak ada ya. Saya Terus lu hamil. Nah, nanti belum ada WA sepertinya Muhammad Arfin Husain. dari anak begal itu. Saya skip dulu, nanti saya hubungin. Hadir, Bu. Wah, hadir? Lu hamil. Sebentar. Nanti keluarga
bayinya cacat, lu Eh, punya tahu, begitu lu diselingkuhin sama suami lu. Muhammad Arfin tadi hadir? Iya Bu, iya Bu. Cuma agak Oke. kesulitan buat scan-nya Bu. Oh iya. Saya ini nanti pakai manual. Oke, terima kasih hari ini. Kalau ada kesulitan nanti bisa langsung WA Bu Yuli tentang MATLAB-nya. Yang belum install juga silakan untuk konsultasi. Tugas saya tunggu sampai akhir minggu ya. Jadi karena Simulink tadi kita bisa pakai misalnya untuk penambahan bisa pakai add atau pakai sum, terus untuk perkalian bisa pakai ini. Jadi kalau misalnya terindikasi misalnya ada yang hanya copy paste kerjaan temennya, itu akan terlihat bahwa dia tidak mengerjakan. Jadi sebaiknya dicoba masing-masing. Kemudian silahkan filenya dikirim bisa email ke email Bu Yuli. Ini saya atau ke WA yang ada di grup ke nomor Bu Yuli itu sudah ada. Ini emailnya 90. Suruh bersih lantainya hanya 1%. Yuli. Dia, topiknya hanya berkurang 1%. Bersihin kompor. Itu bisa ke email Bu Yuli di situ. Dia hanya berkurang 1%. Maaf, salah. Ambil tabungan dia hanya 1%. Mohon maaf Bu, mau mastiin Bu, Ya, itu silakan. nanti tugasnya tuh itu ya Bu, file MATLAB-nya atau kita pindahin ke Microsoft Word ya Bu, dokumen Bu. File MATLAB-nya. Oh, Yang diharap Bu Yuli adalah file MATLAB. Jadi nanti kirim ke Bu Yuli bisa langsung run. Kalau benar, ya berarti sukses. Gitu. Oke Bu, makasih Bu. Ya, siap. Oke, terima kasih. Kita akhiri pertemuan hari ini. Oh iya, tadi lupa tidak baca doa. Kita akhiri dengan baca doa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tugasku banyak banget. Oke, doa selesai. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.